Ini Pak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad untuk menjelaskan kepada manusia, wa umirtu, dan aku diperintahkan an akuna, supaya aku menjadi minal mu'minina, termasuk orang-orang yang percaya. Oh, berarti Pak, Allah disuruh, Nabi Muhammad disuruh Allah untuk menjadi orang yang percaya, beriman. Jangan ragu. Allah Tuhanmu, jangan ragu. Jangan ragu Quran adalah kalamullah, firman Allah, jangan ragu. Islam adalah agama yang turun dari Allah, jangan ragu. Percayalah. Makanya ditegaskan lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 147 Allah berfirman, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Agama yang benar ini datang dari Allah, wahai Nabi Muhammad. Percayalah dan janganlah engkau menjadi termasuk orang-orang yang ragu. Karena apa bisa hormati? Ragu, kok ragu itu tertanam kuat dalam hati, Pak. Keraguan itu dosa yang membuat kita keluar dari agama Islam. Ragu, Pak. Hati-hati ya kalau ragu itu. Kalau ragu itu adalah dosa yang merusak 2 kalimat syahadat, mengeluarkan kita dari ajaran Islam. Kalau kita ragu. Karena ragu itu termasuk sifatnya wong munafik di zaman Nabi, Pak. Yang diancam oleh Allah, innal munafikina fitdarkil asfali minan nas, dan orang-orang munafik yang Allah turunkan surat Al-Baqarah itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dia lesannya ngaku iman, tapi hakikatnya mereka di dalam hatinya ragu terhadap Islam, ragu terhadap Allah, ragu terhadap Nabi Muhammad, ragu terhadap Al-Quran. Hati-hati. Salah satu perusak 2 kalimat syahadat, salah satu pembatal keislaman, salah satu perbuatan yang bisa menghilangkan bilang blas keimanan dalam hati kita adalah meragukan. Tapi alhamdulillah Pak ya, kalau seandainya muncul keraguan dikit terus kita hilangkan. Ada keraguan kita hilangkan, tidak apa-apa. Tetap kita dianggap orang iman, orang Islam. Karena memang iblis, setan itu Pak, goda orang itu entek-emek godanya. Termasuk godaan itu meragu-ragukan, membuat kita ini ragu. Tenan po? Besok akhirat ki ono po? Tenan po? Neraka ono po? Tenan po? Seandainya itu muncul Pak, dalam hati kita muncul kayak begitu, terus kita hilangkan, astagfirullahaladzim. Ini dari setan inilah. Rapopo Pak ya? Tidak membahayakan keimanan, keislaman kita. Justru itu menjadi bukti iman kita kuat. Karena kita menghilangkan dan menepis godaan-godaan dari setan tersebut. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad, Pak, wa an aqim, ya. Dan aku diperintahkan oleh Allah wa an aqim, untuk meluruskan, wa an aqim, dan luruskanlah wahai Nabi Muhammad wajhaka, wajahmu. Luruskanlah wajahmu lid-dini. Apa itu lid-dini? Wa an aqim, dan luruskanlah wahai Nabi Muhammad wajhaka, wajahmu lid-dini, kepada agama. Hanifa, tapi harus condong. Luruskanlah wajahmu kepada agama Islam ini hanifan, tapi harus condong. Condong maksudnya condong dari kesyirikan menuju murni ketauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Harus condong, Pak. Kita ini harus meluruskan wajah kita kepada agama ini, dan kita harus condong dari kesyirikan. Kalau kita masih miring kepada kesyirikan, tidak boleh. Harus condong dari kesyirikan. Maksudnya jangan sampai condong kepada kesyirikan sedikit pun. Maka ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad.
luruskanlah wajahmu kepada agama Islam, tapi harus condong dari kesyirikan. Maksudnya apa, Pak? Ikhlaskanlah ibadahmu yang kamu lakukan kepada Allah itu, lakukanlah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Jangan pernah kamu beribadah, tapi ibadah itu kamu berikan kepada Tuhan selain Allah. Kalau kita ibadah, melakukan ibadah, terus kita berikan ibadah itu kepada selain Allah, itu namanya syirik. Syirik besar. Kalau kita mati tidak tobat dari syirik besar itu, Allah tidak sudi memaafkannya. Loh, Pak. Jadi luruskanlah wajahmu lidini hanifa, ke dalam menuju agama atau di dalam agama Islam ini hanifa, harus condong dari syirik. Maksudnya jangan sampai condong kepada syirik. Nah, saya ulangi, maksud ayat ini adalah ketika kita melaksanakan ajaran agama Islam ini, kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Semua ibadah yang kita lakukan ini, Pak, kita lakukan, kita berikan, kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kul la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi kalau kita melakukan ibadah terus niatnya, oh ibadahku ini untuk selain Allah, syirik, Pak, itu syirik besar. Nyembelih, Pak, nyembelih. Bukan bismillah nyembelihnya, ini sembelih untuk selain Allah, untuk penghuni laut selatan, bukan bismillah. Ini syirik besar, Pak. Karena yang namanya ibadah itu tidak hanya sholat dan zakat. Ibadah itu tidak hanya sholat dan zakat. Jadi ibadah itu macam-macam. Nazar kok diperuntukkan selain Allah. Ya. Nyembelih kok bukan bismillah tapi bismi selain Allah. Syirik besar. Nah, itu. Jangan sampai. Wala takunanna, janganlah engkau menjadi wahai Nabi Muhammad minal musyrikina, termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah. Rasul, Pak, dilarang untuk menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah. Apalagi kita ini harus hati-hati, karena yang namanya syirik itu kadang-kadang kita nggak terasa tapi melakukan kesyirikan. Beda, Pak. Kalau syirik kecil, apa syirik kecil, Pak? Syirik kecil itu saya melakukan ibadah karena Allah, neng pamer, supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Neng saya melakukan ibadah itu kan karena Allah, Pak, untuk Allah. Neng supaya dipuji orang, supaya dilihat orang, pamer. Itu namanya riya. Itu namanya syirik kecil. Apa bedanya syirik kecil dengan syirik besar? Kalau syirik besar itu saya melakukan ibadah tujuannya satu, selain Allah. Saya persembahkan untuk selain Allah. Itu syirik besar. Kalau syirik kecil, saya beribadah lillahi ta'ala. Cuma pamer, biar dilihat orang, biar dipuji orang. Itu namanya syirik kecil. Dan syirik kecil itu, Pak, dosa besar yang paling besar itu syirik kecil. Dosa besar yang paling besar itu syirik kecil. Sebab kalau syirik besar itu sudah di atas dosa besar. Kalau syirik besar itu sudah merusak keimanan, merusak 2 kalimat syahadat. Kalau syirik kecil dia mengurangi keimanan. Orangnya masih iman, masih Islam, tapi fasik, ya, berkurang imannya. Ini iman. Nah, itu. Ini diperintah Allah melarang Nabi Muhammad, wala tad'u, janganlah engkau menyembah min dunillahi, selain Allah,
sesembahan-sesembahan la yang fa'uka yang tidak memberimu manfaat. Wala yadurruka dan juga tidak memberimu mudarat. Fa in fa'alta, jika kamu lakukan itu wahai Nabi Muhammad, menyembah kepada selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan memberi mudarat. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau idzan, kalau begitu minadz zalimina, termasuk orang yang zalim. Jadi Nabi Muhammad saja Pak, seandainya saja ini, seandainya, dan itu tidak mungkin, ini seandainya saja. Seandainya Nabi Muhammad itu melakukan kesyirikan, menyembah selain Allah, melakukan ibadah ditujukan, dipersembahkan kepada selain Allah, Nabi Muhammad termasuk orang yang zalim. Apalagi kita. Maka dolim yang terbesar itu adalah menyekutukan Allah. Surat Furqan ayat 13 Allah berfirman, ya. Wa id qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman Al-Hakim memberi wasiat kepada putranya, wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik atau menyekutukan Allah itu adalah kedoliman yang sangat besar. Satu ayat lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Pak memberikan bukti bahwa selain Allah itu tidak pantas untuk disembah. Apa itu buktinya? Wa iyam saskallahu. Seandainya Allah menimpakan kepadamu bidurrin dengan musibah mara bahaya, fala kasyifa, maka tidak ada yang mampu menghilangkan musibah mara bahaya itu illahu, kecuali Allah. Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah tidak bisa menghilangkan mudarat kalau Allah memberikan mudarat kepada kalian, wahai manusia. Wong Tuhan-Tuhan mereka itu kan digawe dhewe, Pak. Dibuat oleh mereka. Nah, patung itu kan dibuat mereka. Kalau mereka nanti bosen terus patungnya dirusak, dibuang. Mereka yang bangun, mereka juga kalau sudah rusak kalau sudah mereka nggak butuh, mereka buang. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah seperti itu hakikatnya hanya angan-angan mereka dan pasti tidak akan mampu menghilangkan mudarat mara bahaya yang Allah berikan kepada kita manusia. Wa iyuridka, seandainya Allah itu menghendaki bi khairin, memberimu kebaikan, fala radda, tidak ada yang mampu menolak, tidak ada yang mampu menghalangi li fadlihi, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada seseorang. Ini Pak. Jadi sekali lagi, kalau kita dalam kondisi bahaya, kesulitan, kena musibah, tidak ada yang bisa menghilangkan musibah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan karunia-Nya kepada kita, Pak, tidak ada yang mampu menghalang-halangi. Itulah yang kita baca setiap sholat. Allahumma la mani alima a'taita. Tidak ada yang mampu menghalangi jika Allah mau memberikan kita karunia-Nya. Bahkan orang yang iri, orang yang dengki, orang yang apa, tidak mampu Pak menghalangi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Jika Allah tidak memberikan apapun kepada kita, tidak ada orang yang mampu memberikan. Wala yang fa'udal jaddi mingkal jaddu. Dan tidak ada gunanya kesungguhan, tidak ada gunanya kerja keras kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak tidak memberikan apa-apa kepada kita. Yusibu bihi, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya man kepada orang yasha'u, yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari
hamba-hambanya, wa huwa dan adapun Allah ghafuru zat yang maha pengampun, rahimu maha penyayang. Ini makanya Pak, ini kalau kita ada orang yang kena musibah ya Pak ya, kita ndak boleh nyukur-nyukurin. Syukur Mas gue, rasakno, ndak boleh Pak. Ndak boleh, sebab orang yang dikasih musibah itu salah satu tanda Allah sayang sama dia. Dan kalau Allah sudah ingin memberikan musibah kepadanya, ndak ada yang mampu untuk menghalanginya, nggak ada. Dan ini merupakan salah satu iman kepada takdir. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lan tu'minu bil qadar, hatta tu'minu, kalian tidak dianggap beriman kepada takdir sampai kalian percaya annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang Allah takdirkan menimpamu tidak akan meleset. Dan apa yang Allah takdirkan tidak menimpamu pasti tidak akan menimpamu. Tidak ada orang yang menimpakan, enggak ada orang yang bisa menimpakan. Dan begitu juga Pak. Kalau ada orang yang dapat musibah, ada orang yang dapat karunia, kita juga tidak boleh iri. Ya, apalagi iri itu apa Pak? Iri itu saudara kita dapat kebaikan, kemudian kita nggak suka. Ya. Kita nggak suka gitu, itu sudah termasuk iri Pak. Iri rendah, iri tingkat 1. Jadi iri itu ada tingkat-tingkatannya Pak, ya kayak sekolah. Saudara kita dapat kebaikan, terus kita iri, itu sudah iri tingkat 1. Iri tingkat tinggi adalah kita berharap agar karunia yang ada pada saudara kita itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu iri tingkat tinggi, itu dosa. Apa ya? Itu enggak boleh. Makanya kalau Allah sudah memberikan orang, enggak akan bisa ya ada orang lain atau makhluk selain Allah yang mampu menolak, enggak bisa. Kalau sudah Allah takdirkan ini dapat ini kena musibah, itu dapat itu, sudah. Itu hak Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menolak atau menghalangi. Makanya kalau kita dapat musibah, kita mohonnya kepada Allah, karena tidak ada yang bisa menghilangkan musibah itu kecuali Allah, Pak. Kita mohon kepada Allah. Jangan sampai kita laporkan musibah itu kepada manusia lain, jangan Pak ya. Kita lapor, kita apa Pak itu? Gersulo kepada manusia. Piye to Pak? Aku itu wis salat, wis apa kok ya Allah kok masih aku kok ya iso koyo ngene gitu. Padahal aku wis gini. Itu seakan-akan itu Pak, itu ngelaporkan Allah kepada manusia, ora oleh Pak gitu. Tapi kalau kita datang kepada orang, Pak, aku ini kondisinya lagi butuh duit, pinjem dong Pak. Nah, itu kan bukan lapor Pak ya, bukan melaporkan Allah kepada manusia. Tapi kalau seperti tadi saya contohkan itu Allah kok dilaporkan kepada manusia, jangan. Kalau kita istilahnya apa Pak, bahasa Indonesianya itu kalau kita mengadukan nasib, mengadukan kondisi, jangan kepada manusia, kepada Allah. Seperti Nabi Yakub ya, dihapusi anake Pak ya. Nabi Yakub kan dihapusi anake itu Pak. Nabi Yusuf dicemplungke sumur tuh Pak. Terus bapaknya dihapusi itu. Nabi Yusuf selalu istilahnya itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memberitahukan temannya, saya kondisinya begini, saya butuh ini kan tidak mengadu Pak. Ini hanya memberitahukan karena mau minta bantuan atau gimana, itu bukan. Ya. Jadi gitu Pak ya. Dan juga ketika kita dapat kebaikan karunia, wajib kita bersyukur. Karena ujian dunia ini kan 3 tuh Pak. Kalau dapat musibah kita harus sabar, kalau dapat karunia harus sabar, harus syukur. Kalau kita kepleset berbuat dosa, segera kita tobat. Semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur, sabar.